Saya yo apa mau? Yo, apa? Demokrasi mau. Kita mulai. Iya wis Cepetan. Bahasa Indo. Nanti dikat. Mulai dari awal. Ya. Ya. Terus, kalau menurut aku versiku sendiri ya demokrasi nggak ada. Soalnya kan kita udah praktek sendiri maksudnya secara nggak sadar kita udah praktek demokrasi sebelum buat diskusi. Yang pertama kan kita voting duluan. Tadi kan kita voting, kalian aku kasih pilihan mau milih di gazebo Perpus utama atau Perpus gazebo di KP 4. Tapi tadi kan ada 4 orang yang milih di Perpus utama, 5 orang di Perpus lantai 1. ya, di KP 4. Tapi kan hasilnya kan tetap pada ketua. Lah kan ketua kan misal aku nolak keputusan kalian kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau emang demokrasi kan harusnya keputusan bersama. Nah, tapi kan apa kata ketua? Nah, kan akhirnya kalian di basement ini secara nggak langsung kan itu keputusanku, bukan sepihak, bukan sama-sama. Kan keputusan bersama, tapi kan gini toh, kan tidak sebelum kamu memutuskan itu tuh ada demokrasinya kan. Voting itu udah termasuk demokrasinya. Ya kan, tapi tujuan demokrasi kan keputusan banyak orang kan, kayak musyawarah gitu. Iya, Iya. bukan demokrasi, bukan soal demokrasi. Itu soalnya itu keputusannya kan kamu yang ambil. Nah makanya berarti kan bener kata-katamu itu kan jawab. Berarti kan katamu sebetulnya itu bukan demokrasi. Lah ya berarti kan nggak ada demokrasi. Beda, iya. Nerapin konsep demokrasi tadi. Iya. Demokrasi itu dengan Dengerin gantian ngomong yang demokrasi gantian. itu hanya pemilihannya. Kamu menyuarakan mau tempatnya di Hakmu. mana. Kamu berarti kalian milih dong. Kita milih partisipasi kita untuk ikut dalam pemilihan itu. Bukan hasil akhir itu. Pada konteksnya hasil akhir itu kan keputusannya pada ketuanya. Bukan kita itu cuma aspirasi kita maunya gimana sih? Nah terus buat apa aspirasi rakyat yang banyak yang setuju kalau rakyat itu Ya. Pemilu kan? Kalian kan kan pemilu kan masuk ranah demokrasi. Iya. Oke. Contoh aja. Saya jawab, ayo kalian antalis, ayo. Gimana tadi? Lah kan demokrasi kan keputusan banyak orang kan keputusan rakyat. Kalau keputusan rakyat nggak diterima sama ketua kan percuma, ya bukan demokrasi berarti. Bukan nggak Memang diterima, bukan. tapi kan banyak rakyat itu paling itu yang diterima. Lah kan aku ketua, kan kalian ketemu suara terbanyak kan. Suara terbanyak kan di Perpus lantai 2. Bentar. Kan nggak dipakai. Kamu tadi bilangnya pemilu. Terus sekarang kembali lagi ke topik awal. Jangan dipindah-pindah. Jangan dipindah-pindah dulu. Kalau mau pemilu ya pemilu. Jangan dibalikan lagi ke awal. Fokus ke yang anu aja, Yang apa? Awal. Oke. Kan tadi kan keputusan kalian kan yang paling banyak di Perpus lantai 2 kan. Iya, Ya. Harusnya kan di situ tempatnya. Ya. Tapi kan kalian malah ngikut apa kata ketua. Gini, kalau kita mengikuti ketua itu udah hal wajar lah, karena namanya ketua Iya, kan seandainya ketua memiliki kekuasaan tanggung jawab tinggi. dan kekuasaan. Jabatan Nah, iya. Ya bentar. Tapi di dalam Dengerin itu dulu. ada demokrasi Bentar, dengerin dulu. sebelum nyampe ke keputusan ketua kan udah Jadi dijalankan kamu pakai demokrasi. demokrasi cuma Betul. keputusan akhirnya itu gitu nggak kamu pakai. Ah. Kamu menggunakan jabatanmu itu kan Nah, punya kuasa. Terus kalau aku jawab gini gimana? Terus sebenarnya demokrasi buat apa kalau akhirnya yang berusin Ya cuma nggak ketua? apa-apa. Kan ini kan aspirasi. Terus aspirasinya kan nggak diterima. Buat apa ya? Bukan nggak diterima. Kalau kamu Bukan nggak nggak diterima, diterima. bukan nggak diterima. Kalau kamu nggak terima, kamu itu nolak. Itu menentukan secara sepihak. Misal aku maunya di basement lantai 1, udah itu nggak ada demokrasi. Itu baru kamu menolak demokrasi itu. Lah kan itu yang aku lakukan sekarang. Aku menolak. Tapi kamu kan Sebelum kamu melakukan itu, tadi kan menyetujui juga sih. Sekarang aku menolak hasil voting itu. Loh, kan tujuan demokrasi itu mencapaikan kebebasan pendapat. pendapat. Berarti kalau menurut kalian gitu, berarti ini tujuannya bebas berpendapatnya yang ketua, bukan yang paling banyak. Ya enggak juga. Gini loh. Kita kan voting semua. Kita kan voting ya. Di saat voting itu nggak ada namanya ketua, nggak ada yang namanya apapun ya. Tapi di luar voting kamu adalah ketua. Meskipun voting yang paling banyak adalah Perpus, tapi ketua minta itu, ya udah, yang lain nggak bisa ngapa-ngapain, ikut ketua. Iya, soalnya kamu punya kekuasaan. Kekuasaan dan tanggung Kamu jawab. jabatannya paling tinggi. Berarti yang Dan
Dan gini, kalau kita di perpus kita mau kayak gini, ya diusir sama orang perpus kamu. Malah kamu nggak ada apa-apanya, makanya kamu paling pilih di sini karena kita bisa bebas. Itu loh. Dapat. Gini loh. Itu pendapat saya. Tidak menyertakan basement dalam voting kamu. Nah kan itu berarti kan keputusan Tidak sepihak. ada menyertakan basement. Ya kan? Mungkin banyak yang milih basement loh. Aku nggak milih perpus sih tadi, aku milih yang disarankan sama saya. Aku milih dua-duanya. Ayo, berarti kan ini ambil keputusan sepihak aku. Kan nggak ada juga. Ya enggak lah, kan kita ikut kamu aja. Kamu ketua. Sepakat. Berarti kan sama aja, berarti yang dienakan malah yang punya kuasa daripada Benar. orang yang milih. Ya enggak juga sih. Punya privilege tapi memang. Iya, Nah, tapi itu kalau ada makanya. apa-apa, penanggung jawab dia lebih besar. Iya, tapi kan sebagai ketua itu memang punya privilege kan. Iya. Jadi bisa menentukan, oh aku maunya di sini. Ya kan nggak bisa nolak berarti ya. Iya, nggak bisa nolak memang. Nggak Aku bisa. setuju hal itu. Berarti kan yang diuntungkan yang kedua. Ya tapi tanggung jawabnya besar, Bu. Besar, Bu. Meskipun keuntungannya besar, tanggung jawabnya lebih besar. Soalnya apalagi basement tempatnya orang-orang yang mau S2, S3. Kita rame bisa diusir, bisa. Paling nggak diusir. Kan di votingnya ada beberapa macam. Nah, kamu sekarang ketua, kamu juga kan ikut apa tuh namanya mencegah perselisihan yang terjadi antara aku sama anak-anak. Kalau sama kan anak-anak tadi mulainya di gazebo perpus utama, terus ada yang berbeda. Tapi kamu kan mikir gak sih? Iya. Nanti kalau dituruti yang ini nggak mau gitu. Jadi kamu punya kekuasaan juga di situ. Di situ peranmu kayak, oh aku mau menentukan di sini kayaknya tempatnya bisa diterima sama teman-teman ya udah di situ. Mencegah perselisihan. Gitu loh. Diterima nggak diterima, Iya. anggota harus Harus ikut. harus ikut. Enak nggak enak, terus Ya harus udah. ikut. Jadinya nggak ada konflik. Tapi intinya versimu kayak gimana? Penjelasannya versimu, demokrasi itu apa versimu? Demokrasi itu menurutku Iya. sih apa kayak lebih mengutamakan anggotanya ketimbang apa ya Pilihan sepihak. iya pilihan sepihak gitu daripada urusan pribadi mending itu urusan kelompok gitu urusan orang banyak jadi kalau kamu mau apa namanya kamu ya sebagai ketua ya itu mau kamu melakukan demokrasi ataupun tidak kamu itu harus bisa noleh anak-anak noleh teman-temanmu kayak oh teman-temanku nyaman nggak ya di sini Ambil keputusan kamu juga Heeh. ada opsi-opsi lain. opsi lain ya Jadi teman-teman kamu nggak langsung ambil keputusan terus kamu ambil keputusan ini Iya. karena kamu nggak noleh. Nggak noleh teman-temanmu. Nah, sisi mereka dari ini kejauhan, ini gimana, kita beratnya gimana. ambilnya enak sih Itu kan kamu. gitu. Terus kalau aku nyoba jelasin sekali lagi tapi beda penjelasannya boleh kan? Misal ada 20 orang ya, 20 orang itu satu kelompok, lalu ada satu ketua. Yang 15 ini milih B, yang 4 milih C, tapi ketua A milih A. Yang lain kan nggak bisa nolak. Ya. Kalau emang demokrasi kan harusnya yang paling banyak sama harus mendengarkan suara yang lain kan yang paling banyak. Tapi buktinya ketua A milih yang A, jadi kan yang lain nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu untuk kalian gimana? Keputusan itu tadi ada unsur-unsur lain atau enggak? Pasti ada. Itu bagiannya. Pasti ada kan demokrasi itu kayak keputusan bersama. Jadi pasti nggak ada yang nolak, pasti Pasti kamu punya pendapat sendiri. Iya, makanya pasti Apa kamu kok? pendapatnya pasti sama, tapi nggak beda jauh gitu pendapat teman-teman. Menurutku ya, voting itu bukan tujuan penyelesaian. Kalau kita cari tempat di mana itu bukan ujung-ujungnya bukan di situ. Lihat dari ketuanya. Ketuanya mau lihat nggak anak-anak ini yang lain. Ya, coba kayak tadi yang A kejauhan nggak, yang B kejauhan nggak. Dilihat dari tengah-tengah. Kalau menurutnya banyak yang kejauhan, ya udah kita yang pilih yang paling dekat. Ya boleh kita pakai voting gitu, tapi ya dilihat juga yang lain. Jangan asal suara-suara jangan. Kita boleh pakai voting, tapi ya dilihat dulu anggotanya juga. Terus negara ini nggak ada ketuanya. Nah makan dipimpin, nah apa memimpin kalau nggak ada ketua? Keputusan bersama. Dalam lingkar keputusan bersama. Tapi menurut kalian demokrasi yang benar itu gimana? Ya makanya itu.
kan demokrasi keputusan bersama tuh untuk mendengarkan suara rakyat. Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Makanya Itu kan suka dengar. nah, secara umum tapi Iya. Iya. Tapi kan sekarang kan kayak penerapannya itu nggak gitu. Sama. ya kan penerapannya kayak yang kata yang tadi orang yang berkuasa lebih diuntungkan daripada Enggak juga. ya makanya YouTube seperti itu bahaya. menurutku ketua tuh nggak terlalu penting soalnya kan cuma menyampaikan pesan rakyat aja gitu. Makanya di dalam konteks demokrasi memang ketua itu apa ya, perannya itu nggak sebesar itu. Jadi dalam demokrasi yang paling besar itu ya suara teman-teman ini. tapi kan tetap suami keputusan Iya, melahirkan di ketua. pasti ketua itu mempunyai apa ya, harus punya kayak pertimbangan. Misal 20 orang tadi, misal 15 orang mau di tempat A, terus 4 orang mau di tempat B. Nah, ketuanya pengen di tempat C, pastinya kan ada gitu pertimbangan, kayak pasti ada komunikasi lah dari yang mau di tempat C hasilnya gimana sih, yang mau di tempat A itu gimana sih. Jadi kamu itu punya perbandingan gitu loh. Nanti kamu pasti bisa nyimpulin sendiri gimana apa ya baiknya untuk semuanya gitu. Nggak harus di tempat A, nggak harus di tempat B. Tapi kalau ketuanya semena-mena, kalau ketuanya semena-mena nggak memberi, Ya berarti demokrasi itu nggak bisa berjalan. Nggak bisa berjalan kalau itu. sebenarnya demokrasi buat apa kalau ada pemimpin yang gitu? Makanya itu terciptanya demokrasi biar seluruh anggota bisa menciptakan mengajukan Iya. rasanya itu. Tapi kan kalau ditolak, Kalau ditolak ya udah, kita harus sebagai anggota berlapang dada. jadi demokrasinya gagal. Gagal, tapi ada. Itu namanya bukan demokrasi, tapi kalau keputusan langsung ketua itu bukan demokrasi. Itu sepihak, seorang egois. Demokrasinya tetap ada. Ya kan makanya nanti kan kalau misalnya keputusannya jadi sepihak, terus Politik sisa nggak apa-apa. langsung ke politik. Iya wis kamu bisa. Ya gantian politik sih kawannya bu. Ya udah, menurut kalian semua yang katanya nanti ada demo di jam 2 di Senayan, menurut kalian gimana? Demoin untuk pengelengseran Bapak Jokowi Dodo dan penggagalan menjadikan presiden Pak Prabowo dan Gibran. Atas dasar Kecurangan. kecurangannya itu curang nggak? Itu bukan demokrasi sih, harusnya itu Bukan demokrasi, itu bukan unjuk rasa. demokrasi. Itu unjuk rasa menurutku, bukan demokrasi. Demokrasi itu kayak pemilu, demokrasi. Ya pemilihan tadi kayak voting kan. Pemilihan voting kita terpilih tempat itu demokrasi. Ya kan begitu. Menyuarakan rakyat ya. Ya, tapi kan udah terbukti toh di suara kebanyakan emang 02. Tapi banyak yang bilang itu curang, banyak yang bilang itu gini. Yang penting Nah, bercampur dengan politik terus yang ada bukti kecurangan yang biar kayak gitu. tapi saat kemarin di televisi itu emang nggak ada bukti sama sekali. Ada kemarin wartawan presenter yang mewawancarai 01, 03 itu emang nggak ada bukti sama sekali. Mereka nggak bisa menjawab itu sama sekali. tapi aku mau tanya tadi. Berarti itu kan suara apa ya? Bukan demokrasi soalnya Paslon. Tapi itu dari paslon-paslon ini semua. Dari itu semua. nggak terima karena paslonnya kepala jadi melakukan hal itu. Enggak, bukan dari anggota yang memilih paslon itu, tapi paslon itu yang memilih. Aku mau tanya, aku mau tanya. Mereka yang ikut demo itu asal dari hati nurani apa hasil itulah pokoknya. Emang mereka itu emang demo pakai hati mereka menggunakan suara mereka apa bukan? Ayo, Bukan. ayo, rasa takut. Aku semua mau tanya. Soalnya itu kan kayak itu apa ya keputusan mereka masing-masing. Iya.
Oke, kembali lagi ke demokrasi. Iya. Kalian demokrasi itu kayak gimana sih? Ayo monggo Mas Dendi, silakan. Demokrasi yang benar-benar Secara umum. demokrasi ya kayak ibarat itu tadi kan yang dibahas kan bukan demokrasi yang apa yang gagal ibaratnya gagal, tapi kalau menurut kalian demokrasi yang berhasil yang bersih ibaratnya intinya demokrasi yang benar-benar berhasil, Demokrasi yang bisa Intinya paling berhasil itu loh, paling bener. paling benar Menurut kamu gimana? kerjanya juga benar, hasil akhirnya juga benar dan semuanya Silakan Mas Dendi. menurutku demokrasi paling benar itu ketika demokrasi itu bisa diterima oleh semua kalangannya. Jadi tidak semata-mata kalau kita demokrasi itu ngikut satu orang atau satu ketua. Jadi bisa membuat nyaman teman-teman atau masyarakat semuanya. Itu demokrasi paling benar menurutku. Contohnya, Tapi itu nggak mudah. contohnya Mas. Kenapa? Itu Memang. nggak mudah. Ya memang. Ada pihak A, ada pihak B, ada pihak C. Iya, Semua memang. juga nggak Boleh bisa. kasih contoh penerapan yang sudah berhasil? Nggak bisa dan gitu dan. Nggak bisa. Ada Masih contoh. bisa. Monggo Mas. Masih bisa. Bentar ini. Contoh Oke, coba contohnya Mas. ketua kelas. Ketua kelas kita udah terbukti kan? Emang Terbukti berhasil? kan? Udah berhasil kan? Berhasil gak? Dia waktu voting yang buat esai, buat lomba-lomba, berhasil nggak? Lapang dada nggak? Semua berhasil, berhasil kan? Ya udah, mau coba apa lagi? Tapi kan ada yang nggak berhasil. Apa? Memang. Contohnya aku sendiri. Kan lomba pasar kan aku yang dipilih sama dia. Tapi kan udah nggak jadi kan? Ya, tapi kan nggak mau. Gini. Kadang Ya, dia bilang, itu Bentar, Ben, bentar. Jadi nggak? Hasilnya jadi nggak kamu? enggak. Ya udah, lapang dada nggak? Lapang. Kan aku Ya sendiri udah, nggak mau. berhasil berarti. Berhasil Dendi. Ya Gini, udah. itu kan satu penolakan, bukan kayak Put, aku bukan menunjuk secara pihak, tapi akan aku tanya dulu, Put mau nggak? Gitu. Nggak mau, aku maunya futsal. Udah, aku nunjuk yang lain. Jadi itu bukan, menurutku bukan satu kegagalan, tapi satu penolakan yang aku harus cari opsi lain. Kayak gitu. Berhasil berarti. Berarti kan berhasil. emang penerapannya nggak bisa langsung ke yang besar gitu ya karena Nggak bisa kan lah. kecil kayak contohnya Ya itu contohnya tadi, iya, ketua kelas. kelas gitu. Penerapannya masa demokrasi menurutku penerapannya juga Harus bisa. sulit nggak sih demokrasi Ya, orang di kelas saja pun kadang gagal Benar. menerapkan demokrasi Benar. apalagi mau di negara lagi rakyatnya kan banyak banget terus pokok pikirannya ide pendapatnya juga banyak benar sekali. Tapi asal mula sejarah demokrasi kalian ada yang tahu nggak Mas? Tar dulu, tiba-tiba. Putaran. Sejarah demokrasi setahu itu pernah diterapkan di kota Athena pada masa Yunani. Yunani kuno, Mbak. Jangan lupa, Mbak. Yunani kuno, terima kasih ya Bintang. Pada abad keempat dalam masalah sebelum Masehi. Terus itu sih setahu Terus Terus main kuis, terus maju aja. terus langsung kak, bocornya. Terus pada saat ke situ konsep demokrasi yang konsepnya itu demokrasi langsung, yaitu ketika keputusan-keputusan politik dijalankan oleh seluruh warga negara. Akan tetapi warga negara yang dimaksud yang memiliki hak mengambil keputusan politik itu hanyalah warga Yunani yang memiliki kasta tertinggi. Jadi kalau bukan kasta tertinggi, dia nggak akan bisa hidup. Berarti kayak Buddha terus yang fakir miskin ini nggak punya hak. Hanya kasta-kasta tertinggi, jadi kayak yang bisa milih, tapi kalau di bawahnya nggak bisa milih. Itu pada era Yunani kuno. Berarti cuma hitungannya cuma orang-orang yang dalam di kerajaan itu doang. Makanya demokrasi ini menunjuk apa namanya? Menyempatkan masyarakatnya untuk mendengarkan suara masyarakatnya. Udah jelas sih. Siapa yang mau bertanya lagi? Monggo silakan. Terus kalau penyebarannya gimana?
Penyebaran apa? penyebaran demokrasi. Awal penyebarannya. Ya, abang Ada akar, ada cabang. ini kan semuanya kan tadi. Terus penyebarannya gimana? Kalau misalnya kan Ya itu tadi dari Yunani kuno terus terus gimana? Kemana tuh? Dari Yunani kuno Ke mana itu? Ayo. Ayo. kan diterapin dari Yunani kuno terus dilihat dari berbagai berbagai apa namanya? apa sih orang melihatnya kayak abad ke abad gitu loh. Menurut kamu gimana? Kamu kan yang ngasih pertanyaan pasti udah mencari jawaban. Menurut kamu sendiri gimana? Terus ke kawat dewe. Sepertinya pembicaraannya sangat seru guys. Ya, sangat. Kan dulu juga pas zaman Yunani kuno itu kan kayak budak-budak tuh di banyak yang apa namanya dibunuh kan secara massal. Terus yang nggak punya hak kayak gitu kan jadinya mereka juga pengen gitu didengar suaranya. Mungkin itu juga yang buat demokrasi itu ada. Ya awal terjadinya demokrasi. Jadi penerapannya sampai sekarang itu ada gitu. Itu kayak awal mulanya di Yunani kuno itu tadi. Kan demokrasi itu bentuknya itu enggak cuma satu ya. Demokrasi itu ada banyak. Demokrasi langsung, tidak langsung, terus parlementer, Pancasila, presidensial, liberal itu banyak demokrasinya dan mungkin penerapannya di kota-kota dan negara lain berbeda-beda. Tahu saya sih belum. kan kita kan berada di negara Indonesia kan. Berarti kan kita menggunakan demokrasi Pancasila. Kalau Mas Bunda jawab. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Tanah air Indonesia, demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya, dan bangsa serta Indonesia. Kalau presidensial kan bertuju pada presidennya. Kalau Pancasila itu apa yang dia lakukan? Apa yang Tujuan. Bentar dulu. Tujuannya kayak apa ya? Kalau demokrasi Pancasila itu untuk itu sih. Masyarakat banyak sih. Ya, kepentingan masyarakat dan masyarakat umum yang sesuai dengan sila Pancasila itu tadi Iya. di itu tadi. Menurut kalian? Demokrasi Pancasila itu lebih mengumpulkan rakyatnya. Benar. Bukannya- Pokok yang sesuai dengan itulah sila Pancasila tadi kan judulnya aja demokrasi Pancasila, jadi harus masuk ke dalam 5 sila itu tadi. Bukannya di sila keempat udah tercantum kan musyawarah untuk mufakat. Ya kan itu kan udah termasuk demokrasi kan. Iya, ya makanya itu tadi kan Pancasila ada 5, jadi penerapannya harus Ya, balance. makanya. Ya nggak harus kita lihat dari ya paling yang pertama yang menonjol ke sila keempat. Cuma kan kita penerapannya Pancasila kan ada 5, jadi harus balance semua. Semuanya. Tapi yang paling menonjolkan yang sila keempat kan. Sudah jelas. Gimana Bung Robi? Sudah. Apakah sudah terjawab Mas yang kamu silakan dijawab dong. Gimana menunggu? Berarti teman-teman aku mau tanya. Berarti kalau demokrasi presidensial itu keputusan akhirnya berada di presiden. Iya. 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 Walaupun kita sudah melakukan demokrasi, berarti tetap presiden. Ya contohnya kayak tadi Ini aja. tadi Kayak ini tadi. yang diterapkan tadi. Kasusnya ada di Nah, kan demokrasi presidensial berarti. Terus kamu padahal jawabannya udah dipelajari sebelumnya. Udah dipelajari. Mungkin dia lupa gitu Lupa saya, maaf. Silakan Mas Hafiz menjelaskan demokrasi Liberal Mas, tolong Mas. Silakan menjelaskan. Yang bisa silakan, saya mau tanya demokrasi liberal. Demokrasi liberal.
Jadi demokrasi liberal itu memiliki sistem politik yang memiliki kebebasan dari individu. Jadi itu individunya tuh kayak diberi kebebasan untuk memilih pilihannya sendiri. Kalau menurut saya. Tidak mengacu dalam itu kan? Berarti tidak mengacu dalam satu orang? Enggak. Enggak dong. Liberal itu enggak. Contohnya Pemilu mas. Bentar. Itu kan kalau pemilu kan pemilu. Kalau itu bukan itu mengacu pada individunya sendiri. Berarti keputusan tertingginya berada di individu tersebut. Iya dong. Aku nggak sih kamu kan individu ada apa kalau kayak gitu. Kalau menurutku sih kalau demokrasi liberal sih yang dipilih itu yang mayoritas yang pilih. Misal kita ada pemilihan yang paling banyak mayoritas pilih itu yang jadi keputusan. Kalau demokrasi liberal di daerah. Contohnya kayak misal kita negara maksudnya mayoritaskan Islam. Jadi kan ya walaupun mayoritas Islam kan ada agama lain. Tapi kan biasanya yang dipakai kan keputusan yang mayoritas. Keputusan yang paling banyak. Iya, yang mayoritas. Menurutku demokrasi liberal itu benar mengacu pada diri sendiri. Semisal kayak berbeda pendapat. Itu demokrasi liberal menurutku. Karena mengacu diri sendiri gitu. Kayak Sehut maunya A, aku maunya B. Ya udah terserah. Pokoknya aku maunya B. Perkara nanti hasilnya itu ke A, ya udah. Yang penting aku B, nggak berubah. Itu demokrasi liberal menurutku. Jadi keputusan tertinggi berada di dirinya sendiri, di individu sendiri. Itu demokrasi liberal menurutku. Ya. Berarti sama dong kayak demokrasi kayak yang Presidensial. Beda. Kalau presidensial itu secara kelompok mengikuti ketua. Tapi ini enggak. Secara kelompok mengikuti diri sendiri. Individunya sendiri. Oh begitu ya Mas Dendi. Oh, makasih saya baru tahu. Tahu mas. Sama-sama. Pokoknya yang penting demokrasi itu bagus ya buat apa namanya perkembangan zaman gitu. Ya, bagus. Membuat peraturan-peraturan baru yang mungkin rakyat-rakyat kecil buat apa namanya ingin memberikan pendapat ya kan. Gitu. oh iya benar ya. Sudah? Sudah nggak ada yang mau ditanyain lagi. Nah, yang jadi pertanyaan keputusan bersama sekarang. Demokrasi kalau menurut kalian bersama itu apa? Apalagi? Aku mau tanya satu lagi. Ya. Jenis-jenis demokrasi silakan Mas Virus. Virus? Masih Taurus? Masih paham lah terus. Jenis demokrasi. Setahu saya demokrasi Jelasin terus. Suaranya Saya volumenya Mas. Kalau bisa teriak dikit. Mas suaranya besar ya. berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara. Yang kedua, demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan demokrasi. Terus, jenis ini diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. Oke Mas, terima kasih Mas. Jadi kesimpulan dari demokrasi menurut ketuanya bagaimana? Menurut saya tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kebebasan, menciptakan keamanan dan ketertiban, Kenyamanan, kesejahteraan. dan membatasi kekuasaan pemerintah.
gitu. Ya. Nah, sekarang pendapat Sudah. kalian semua. Bagaimana bisa diakhiri tentang diskusi demokrasi pada hari ini? Bisa. Bisa. Penutupan. Untuk podcast. Terima kasih. Assalamualaikum ya, Jis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, veteran.